Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-55. Belina, sampai kapan kamu akan menuduh saya tanpa bukti? Kalau kamu terus begini, masalahnya tidak akan selesai. Justru, akan semakin rumit. Ya, terus aku harus gimana? Sekarang, kita jangan pisah kamar lagi. Saya tidak bermasalah kalau kamu tidur di ranjang, sedangkan saya di sofa. Setelah itu, kamu coba fokus memperbaiki diri daripada sibuk memikirkan yang orang lain gunjingkan tentangmu. Gimana kalau mereka tetap menggunjingku? Itu kesalahan mereka dan kamu tidak perlu ikut berbuat salah. Belina tetap berdiri dengan bahu berguncang. Sesekali dia menyeka air matanya. Semangatnya kembali turun karena kembali mendengar gunjingan tentang dirinya. David memegang tangan kiri Belina, lalu dia berjalan lebih dulu dan diikuti oleh Belina menuju kamarnya. Saat berjalan ke kamar, Belina melihat tangan David yang masih menggandengnya. Hal itu dilakukan sampai mereka sampai di kamarnya David. "Kenapa kamu menggandengku?" tanya Belina setelah David menutup pintu dan melepaskan tangan Belina. "Memangnya kenapa?" David mengernyit. "Tidak boleh," tanya David. "Jangan sok manis kepadaku." Belina berjalan menuju kamar mandi. "Sikapku memang manis." Pahit, timpal Belina setelah membuka pintu kamar mandi. Malamnya, David sulit tidur karena mendengar isak tangis Belina. David memijit pelipisnya seraya memejamkan mata sebentar. "Sudahlah, kamu jangan menangis terus." Belina kembali mengingat gunjingan orang kepadanya. Meskipun dia mencoba melupakan hal itu, tapi tetap saja itu tidak berhasil. David memandang Belina dari sofa. Lalu dia memaksakan diri mendekati sang istri. "Sampai kapan kamu akan terus menangis?" tanya David setelah duduk di tepi ranjang dan memandangi Belina yang memunggunginya. "Kamu tidak tahu sakitnya digunjingkan oleh orang lain. Kamu pikir, hanya kamu saja yang digunjing di dunia ini? Kenapa orang-orang jahat kepadaku? Termasuk suamiku sendiri." David memutar mata seraya memalingkan muka. "Kalau aku berbuat kesalahan, itu hanya saat menjalin kasih dengan Mas Edwin. Aku tidak pernah berurusan dengan orang-orang jahat itu, tapi kenapa mereka berbuat jahat kepadaku?" Bahu Belina berguncang. Air matanya semakin mengalir deras. "Dan seharusnya, yang pantas menjahatimu itu Elsa. Karena dia yang sudah kamu sakiti, tapi nyatanya, Elsa tidak membalas kejahatanmu, Belina." Belina melebarkan mata. "Jangan-jangan yang membuatku mabuk itu Elsa." Sontak, David memandang tajam Belina. "Elsa tidak akan pernah melakukan itu. Lagian, kita tidak mengundang dia ke acara resepsi." Belina membalikkan badan agar berhadapan dengan David. Bisa saja dia menyuruh orang lain untuk melakukan itu. "Elsa tidak akan sejahat itu, Belina. Karena Elsa wanita yang baik." Belina melihat ada kemarahan dari sorot mata David karena dirinya menuduh Elsa. "Apa buktinya dia wanita yang baik?" David mengingat percakapannya dengan Elsa di telepon, saat dirinya bertanya mengenai alasan Elsa menyuruh Noval merahasiakan kejadian saat di jalan. "Jangan karena kamu masih mencintainya, jadi kamu membelanya." Belina memandang tajam David. "Buktinya, Edwin lebih memilih dia daripada kamu. Mas Edwin memilihnya karena mereka mempunyai perjanjian pranikah," sanggah Belina yang hatinya semakin nyeri. "Tapi, Edwin mencintai Elsa lagi." Hati Belina semakin nyeri setelah mendengar perkataan David, yang baginya seperti ribuan belati yang menikam hati. "Diam kamu." "Kenapa? Sakit?" "Ya, begitulah kalau mencintai seseorang yang mencintai dan dimiliki orang lain." Belina tersenyum sinis. "Curhat?" David mengernyit. "Siapa yang curhat?" Belina melemparkan bantal guling kepada David. "Kamu. Elsa itu hanya masa lalu. Lagian, untuk apa mencintai istri orang?" David memalingkan muka. "Siapa tahu kamu ingin merebut Elsa dari Mas Edwin. Kan, nanti Mas Edwin jadi duda dan aku bisa menjadi istrinya." "Hahaha, ngarep banget ya." Ledek David seraya tertawa geli. "Diam!" teriak Belina. "Tidurlah, Belina.
Agar kamu bisa menjadi istrinya Edwin dalam mimpi. Karena di kenyataan itu hanyalah mimpi. David bangkit dari duduknya, lalu kembali ke sofa. Kenapa aku bisa menikah dengan lelaki menyebalkan sepertimu? Bagaimana kabar hubungan Belina dengan David sekarang? Kenapa aku belum mendengar kabar salah satu dari mereka menggugat cerai? Zivana mengernyit heran. Hatinya merasa kesal karena belum mendapatkan kabar gugatan cerai dari David atau Belina. Apakah mereka mencoba mempertahankan rumah tangganya? Mata Zivana menyipit. Tapi, mana mungkin? Bukankah hubungan kedua keluarga tidak baik? Dan Belina juga tidak mencintai David? Zivana memejamkan mata sebentar. Apakah David benar-benar mencintai Belina, hingga saat ini dia tidak menolak Belina? Zivana menggeleng seolah menolak bila David mencintai Belina, dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama Belina. Kalau benar, aku tidak rela. David harus merasakan apa yang pernah aku rasakan. David harus merasakan sakit hati karena tidak bisa bersama dengan orang yang dicintai. Aku tahu, pasti David yang membayar bodyguard untuk menjaga Elsa, tebak Sigit seraya mengepalkan kedua tangan. Pandangannya tajam menuju dinding berwarna gold di kamarnya. Kenapa dia harus ikut campur? Apakah mantan pembantu itu sangat penting, sampai-sampai David membayar bodyguard yang tidak sembarangan? Nindi memegang bahu kanan suaminya. Mas, tolong hentikan menyuruh orang untuk mencelakai Elsa. Sampai kapan kamu akan terus begini, Mas? Sigit menoleh ke kanan dan menatap tajam Nindi. Asal kamu tahu, semua masalah yang terjadi itu karena mantan pembantu tidak tahu diri itu. Karena dia, David menjadi anak durhaka. Mata Nindi berkaca-kaca. Nindi menggeleng pelan, lalu memejamkan mata sebentar untuk membiarkan air mata menetes di pipi. Apa istimewanya Elsa? Wanita dari kalangan keluarga miskin dan hanya mantan pembantu. Sudah jelas, sangat jauh perbedaannya dengan kita. Sigit sedikit membentangkan kedua tangannya, lalu tersenyum sinis. Mas, saat ini Elsa sudah berkeluarga. Elsa tidak mungkin kembali bersama David. Jadi, untuk apa kamu terus mengganggu hidupnya, Mas? Itu hanya akan menambah dosa saja. Jadi, kamu juga membelanya? Tatapan Sigit semakin tajam kepada Nindi. Nindi menggeleng pelan. Bukan begitu, Mas. Aku hanya tidak ingin suamiku terus berbuat jahat kepada orang lain. Coba bayangkan, kalau aku dicelakai oleh orang lain, apakah kamu rela, Mas? Ya, jelas tidak. Kenapa kamu tidak rela, Mas? Karena aku mencintaimu dan kamu itu istriku. Nindi tersenyum. Elsa juga seorang istri dan ada juga orang yang mencintainya. Mereka pasti tidak akan rela bila Elsa dicelakai. Apalagi, dia memiliki seorang putri. Apakah kamu rela, Mas, membiarkan seorang putri kehilangan ibunya? Nindi berkata lemah lembut dengan tujuan Sigit bisa mengerti dan menerima nasihatnya. Aku tidak peduli dengan hal itu. Karena mereka bukan siapa-siapa dalam hidupku. Mereka memang bukan siapa-siapa dalam hidupmu, Mas. Tapi, setidaknya kamu masih memiliki rasa peduli kepada sesama manusia. Sigit tertawa seraya menggeleng pelan. Lalu, bertepuk tangan. Ternyata Elsa sangat hebat. Bukan hanya David, tapi istriku juga ikut membelanya. Mas, Elsa dan David sudah berpisah demi menuruti perintahmu. Jadi, tolong hentikan perbuatan jahatmu itu, Mas. Nindi menggenggam kedua tangan Sigit seraya meneteskan air mata. Sigit memalingkan muka dengan perasaan kesal. Dan tolong, jangan terlalu ikut campur dengan urusannya David. Putra kita sudah dewasa dan dia tahu mana yang terbaik untuk hidupnya. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan bila dia berbuat salah. Sigit kembali menatap tajam Nindi. David sudah jelas berbuat salah. Hanya karena dia mencintai dan menolong wanita yang tidak sederajat, lalu kamu anggap putra kita sudah berbuat salah, Mas? Nindi mengernyit. Ingat, Mas. David sudah menikah dengan Belina dan Elsa sudah menikah dengan Edwin. Jadi, kamu tidak perlu khawatir bila mereka akan bersatu, Mas. Karena aku yakin, Elsa akan menepati janjinya untuk menjauhi David. Ingat juga, Mas. Nindi menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan.
Setiap perbuatan baik dan buruk akan ada balasannya. Jadi, kamu ingin aku mendapatkan balasan buruk akibat perbuatanku kepada mantan pembantu itu? Nindi menggeleng pelan. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Mas, agar berhenti berbuat buruk kepada orang lain. Nanti Jumat, saya akan pergi ke Singapura karena ada urusan bisnis. Apakah kamu akan ikut? Tanya David setelah melonggarkan dasi dan membuka kancing kemeja paling atas. Kalau iya, nanti kamu bisa berangkat setelah pulang dari kantor. Tidak, jawab Belina yang duduk di tepi ranjang dan wajahnya begitu murung. Apakah kamu masih memikirkan gunjingan orang lain kepadamu? Tanya David seraya membuka kancing lengan kemeja, lalu menggulungnya hampir sesiku. Rasanya aku tidak bersemangat dan malas bertemu dengan orang lain. David berjalan mendekati Belina, lalu duduk di samping wanita yang masih mengenakan pakaian kantor itu. Daripada kamu memikirkan gunjingan mereka, lebih baik kamu lakukan hal-hal yang positif. Alihkan pikiranmu itu. Belina menekuri lantai dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu bisa pergi liburan atau melakukan sesuatu yang menjadi hobimu. Liburan? Tanya Belina dengan meneteskan air mata. Ketika pikiran sedang kacau, kamu bisa mencari tempat liburan yang tenang untuk menenangkan pikiranmu. Seperti ke puncak untuk menikmati suasana pegunungan. Belina menyeka air mata, ya, aku harus mencari ketenangan. Kalau aku terus memikirkan gunjingan orang lain, bisa-bisa aku menjadi gila. Kamu pergi saja ke Singapura. Aku akan berlibur sendiri karena aku tidak ingin diganggu. Belina bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju kamar mandi. Belina berangkat ke puncak Sabtu pagi ditemani oleh Egy, sopir yang merangkap bodyguard. Belina berharap saat di puncak, dia akan mendapatkan ketenangan dan bisa menyegarkan kembali pikiran. Sebelumnya, Liana ingin menemani putri sulungnya itu. Namun, Belina menolak untuk ditemani karena dia ingin menyendiri terlebih dulu. Akhirnya, Liana mengizinkan Belina pergi, asal bersama sopir yang merangkap jadi bodyguard. Mobil yang dikendarai Egy memasuki area puncak dan menuju salah satu villa milik Temi. Mobil itu sampai di villa yang dituju, lalu berhenti di carport. Belina turun setelah menyuruh Egy membawakan barang-barangnya ke salah satu kamar di lantai 2, yang jendelanya menghadap ke pemandangan pegunungan. Belina berjalan ke halaman villa yang cukup luas yang ditanami berbagai macam tanaman hias. Lalu, dia masuk ke villa itu yang modelnya minimalis dan modern. Villa itu cukup megah dan dindingnya berwarna putih tulang. Di sana sudah ada Is dan Yuyun yang biasa menjadi ART di villa itu. Ada juga Asep dan Dadang yang akan menjaga villa sekaligus menjadi tukang kebun di sana. Kalau Nyonya Belina butuh sesuatu, jangan sungkan panggil kami ya, ucap Dadang, lalu tersenyum kepada Belina. Iya, Mang. Belina tersenyum, lalu menuju lantai 2 karena akan ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Belina memandang pegunungan dari balkon, seraya menghirup napas dalam, untuk menikmati segarnya udara daerah puncak. Nyaman sekali di sini. Tidak berisik dan jauh dari orang-orang jahat itu, ucap Belina seraya membentangkan kedua tangan. Kalau David tidak memberi usul untuk berlibur ke puncak, mungkin aku sedang bersedih dan bisa-bisa aku jadi depresi. Ih, desis Belina seraya memejamkan mata sebentar, kenapa aku jadi memikirkan itu? David hanya pura-pura baik saja. Belina mendengar ponselnya berdering, lalu dia berjalan menuju kamar dan mengambil ponsel di tas. Iya, Mi, tanya Belina setelah menerima telepon dari Liana. Kamu sudah sampai di villa, sayang? Sudah, Mi. Belina duduk di tepi ranjang. Di sini sangat nyaman. Setidaknya, aku bisa menenangkan pikiran, Mi. Kalau kamu butuh sesuatu, tinggal beritahu kepada penjaga villa atau kepada Egya. Iya, Mi. Sayang. Iya, Mi. Andai saja kamu ikut ke Singapura bersama David atau kamu berlibur bersama David. Jadi, kalian bisa memperbaiki hubungan dan... Belina mengernyit. Dan apa, Mi? Kalian bisa berbulan madu. Mami ingin punya. Mami, aku ingin istirahat. Sudah dulu ya. Bye, Mami. Belina mengakhiri telepon karena dia tahu apa maksud perkataan Liana. Belina melempar ponsel di ranjang, lalu membuang napas kasar. Yang benar saja, aku berbulan madu dengan David, lalu aku mengandung anaknya.
Belina membayangkan bila dirinya berbulan madu dengan David. Bahkan, dia membayangkan bila memadu kasih dengan lelaki yang tidak dicintainya itu di peraduan, lalu dia mengandung benihnya David. Sontak, Belina melebarkan mata seraya menggeleng cepat. Tidak. Belina meremas kepalanya. Kenapa aku membayangkan hal konyol itu? Aku memadu kasih diranjang dengan orang yang sudah berbuat jahat kepadaku? Senyuman sinis terukir di bibirnya. Apakah aku sudah gila? Membayangkan hal seperti itu? Belina bangkit dari duduknya dan berniat berjalan-jalan untuk mencari udara segar daripada membayangkan sesuatu yang tidak diharapkannya. Nyonya Teh mau pergi kemana? Tanya Is dengan logat Sunda saat Belina akan membuka pintu depan. Saya ingin mencari udara segar di luar, Bei. Tapi, Nyonya Teh belum makan siang. Itu makan siangnya sudah disiapin. Saya belum lapar. Belina tersenyum kaku, lalu membuka pintu. Saat Belina keluar dan berjalan menuju pintu gerbang, Egi menghampirinya. Maaf, Nyonya akan pergi kemana? Saya ingin jalan-jalan sekitar sini untuk mencari udara segar. Saya temani ya, Nyonya. Saya khawatir nanti terjadi apa-apa kepada Nyonya. Belina menggeleng. Tidak perlu. Saya bisa sendiri. Belina melanjutkan lagi langkahnya. Belina ingin mencoba melupakan kejadian buruk yang sudah dialaminya. Selama di perjalanan, dia begitu kagum saat melihat pemandangan pegunungan. Belina pun merasa nyaman dengan suasana yang sejuk dan tidak berisik. Sesekali, dia berpapasan dengan orang sana. Mereka tersenyum dan menyapanya begitu ramah. Belina tetap melanjutkan langkahnya, hingga dia berpapasan dengan seorang wanita yang rambutnya berantakan. Pakaiannya lusuh, dan tidak memakai alas kaki. Wanita itu memandang tajam Belina, lalu berjalan mendekati Belina. Belina merasa heran dan khawatir bila wanita itu akan berbuat buruk kepadanya. Kamu, ucap Entin seraya menunjuk Belina. Sontak, Belina terkejut. Kamu Teh mau apa kesini lagi? Tanya Entin dengan lantang. Sorot matanya begitu tajam kepada Belina. Maaf, ibu siapa ya? Belina mengernyit heran. Gara-gara kamu, suami saya pergi meninggalkan saya dan anak-anak, tuduh Entin yang membuat Belina semakin bingung. Saya tidak kenal dengan suami ibu ya. Jadi, ibu jangan memfitnah saya. Belina mendelik kepada Entin. Jangan pura-pura tidak tahu kamu Teh. Entin melangkah agar lebih dekat dengan Belina. Kamu Teh kenapa mau jadi selingkuhannya suami saya? Apa kamu Teh tidak punya hati? Belina mundur perlahan karena khawatir Entin akan berbuat buruk kepadanya. Maaf ya, ibu salah orang. Saya sama sekali tidak kenal dengan suami ibu. Entin sedikit berlari ke arah Belina, lalu mencekik Belina. Jangan bohong kamu Teh. Gara-gara kamu saya ditinggalkan sama suami saya. Dasar wanita kurang ajar. Beraninya merebut suami orang. Mata Belina melebar, mulutnya menganga, dan kedua tangannya berusaha melepaskan tangan Entin yang mencekiknya. Mata Entin melebar dan menatap tajam Belina. Entin tidak ingin melepaskan Belina begitu saja. Pokoknya, kamu harus mati. Entin bagai harimau yang mencekam mangsa dan tidak ingin mangsanya itu lolos begitu saja. Belina berusaha melepaskan cekikannya Entin karena bila tidak segera dilepaskan, dia bisa kehabisan napas. Belina begitu berharap ada orang yang menolongnya dari cekikannya Entin. Lepaskan dia. Egi berusaha melepaskan tangan Entin yang terus mencekik Belina dengan paksa. Kamu harus mati, pekik Entin dengan menatap tajam Belina setelah Egi berhasil melepaskan cekikannya di leher Belina. Egi mencekal kedua tangan Entin, sedangkan Belina mencoba mengatur napas dan memegangi lehernya. Beberapa warga datang menghampiri dengan raut muka keheranan. Ada apa ini Teh? Tanya Yayat. Wanita ini tadi mencekik majikan saya, Pak, jawab Egi yang mengejutkan para warga itu. Kamu harus mati. Karena kamu sudah merebut suami saya, pekik Entin seraya berusaha melepaskan tangan dari cekalannya Egi. Beberapa warga membantu Egi untuk mencekal Entin, lalu mereka akan membawa Entin ke rumahnya yang tidak jauh dari sana. Kamu harus mati. Kamu harus mati, pekik Entin dengan melebarkan mata dan terus berontak saat dia sedikit jauh dari Belina. Entin Teh lagi tidak waras, jadinya seperti itu, ujar Yayat saat Entin sudah menjauh dari sana.
Egi membalikkan badan dan mendekati Belina. Nyonya tidak apa-apa? Apakah perlu diantar ke dokter? Belina menyeka air mata, lalu menggeleng. Belina benar-benar tidak menyangka akan mengalami kejadian mengerikan seperti itu di sana, saat dia ingin menenangkan pikiran dari masalah yang sedang terjadi. Yayat mendekati Belina dan Egi. Lebih baik, diajak pulang dulu, biar istirahat gitu. Mari, Nyonya. Saya antarkan ke villa. Belina menghela napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Mari Nyonya, ajak Egi. Namun, Belina menggeleng pelan. Belina menoleh kepada Yayat. Maaf, Mang, apakah saya boleh bertanya tentang wanita sakit jiwa itu? Yayat mengangguk. Mangga, Neng. Mau nanya apa? Kenapa dia tidak dimasukkan ke rumah sakit jiwa bila sedang sakit jiwanya? Bukankah itu membahayakan orang lain? Belina mengernyit. Masalahnya, Entih teh bukan dari keluarga berada, Neng. Entin saja hidupnya cuma berempat sama emak dan kedua anaknya. Sejak kapan Entin sakit jiwa, Mang? Sudah mau 2 bulan, Neng. Pokoknya, semenjak Diding nikah lagi sama selingkuhannya. Padahal mah kasihan anak-anaknya. Iin masih kelas 2 SMP dan Neneng kelas 3 SD. Seorang wanita parubaya yang sudah belanja di warung menghampiri mereka. Yayat, sapa Lilis. Aya naon ieu, teh? Itu tadi Entin sudah nyekek Neng ini, jawab Yayat seraya menunjuk Belina dengan ibu jari kanannya. Lilis melebarkan mata. Beneran, eta teh? Yayat mengangguk cepat. Lilis mendekati Belina dan memegang lengan kanan Belina. Neng, ada yang sakit? Saya tidak apa-apa, Bei. Belina tersenyum kaku. Entin teh semenjak suaminya nikah sama selingkuhannya jadi sinting, Neng. Padahal anak-anaknya masih sekolah. Kasihan pisan, ujar Lilis. Kamari gemodol dina parako bibi, mana wadukna teh nampuyak bau. Urat aret kana palupuh, mana barudak pada mau makan. Tungtung namah gak jadi dalaharna. Bersambung.